Padahal sertifikatnya masih di tangan dia. Coba. Jadi Anda jangan aman-aman ini yang punya sertifikat ini. Di zaman ini udah kayak mau kiamat aja nih, akhir zaman ini. Nah, inilah bahayanya riba, saudaraku ya. Di samping di Al-Quran dinas, diazab, dilaknat, ya makanya yang sudah kejadian gini ya nggak taubatan nasuha saja, diampuni sama Allah dan berjanji mulai sekarang di samping tidak akan bersentuhan dengan riba, berjanji perangi riba gitu. Jadi jangan hanya taubat tapi perangi juga supaya yang lain-lain ini tidak jadi korban. Ini yang bisa saya jadikan mukodimah. Nah yang terakhir ya Pak Lili ya, ini ibu-ibu ya. Biasanya kalau rakyat ini sudah kejepit, rumahnya sudah dilelang atau sudah dibuldoser ya kan, biasanya kan gitu tuh, terjadi kericuhan biasanya antara pihak lelang sama yang punya rumah ini. Yang punya rumah kan nggak ikhlas, loh kok rumahku dilelang kan gitu kan, nangis macam-macam kan, terjadilah di situ dramatis gitu. Nah biasanya di saat seperti itu polisi ada, tentara ada di situ. Anehnya polisi sama tentara nggak bela rakyatnya, nggak bela nasabahnya. Yang dibela malah yang menang lelang tadi itu, yang padahal belum tentu benar itu. Betul nggak kira-kira Nisa ngomong nih? Betul. Ya jadi kita ini punya utang, nggak ada niat nggak bayar itu, nggak ada niat mau bayar. Undang-undang perbankan itu dilarang melelang kalau masih ada satu pihak yang keberatan. Begitu undang-undangnya. Saya ini keberatan, rumahku jangan dilelang. Nangis ini, kita ini sudah nangis, teriak-teriak itu. Polisinya diem aja, ya kan? Tentaranya diem aja, malah menghalang-halangi kan, malah membela supaya eksekusinya lancar lah gitu loh. Jadi rakyat ini tertindas, terdolimi, dirampok, dijarah secara legal. Negara nggak hadir, polisi nggak hadir. Ya malah hadir membela yang bayar. Nah akhirnya banyak rakyat yang akhirnya tidur di musola, tidur di pos kamling. Awalnya punya rumah, akhirnya jadi gelandangan. Ya numpang rumah saudaranya, numpang rumah temennya. Di Batu itu malah ada pakai tenda biru itu. Di temboknya orang dikasih tenda, tidurnya di situ loh. Padahal dia punya rumah dulunya. Ya gara-gara seperti ini saudaraku, kapitalis ya, sekuler ya, liberal, Firaun ini, haram jadah ini. Makanya kembali ke hukum Allah ya, kembali ke syariat supaya selamat. Ini mukodimah dari saya. Nah ayo kita sekarang berbagi pengalaman. Ini banyak sekali tamu-tamu kita yang hari ini datang ke kafe ingin curhat, dan ini insya Allah viral. Dan tolonglah ya, saya harus, kalau saya sebenarnya nggak percaya, saya ini anti. Tolong Pak Polisi itu anti saya, karena saya udah nggak percaya sama polisi itu. Tapi ya kalau bapak-bapak jangan ya, bapak harus tetap percaya lah. Kalau saya udah nggak percaya, percuma. Tapi kalau jenengan jangan ya. Paham gak Pak G? Oke, ini siapa dulu yang mau ngomong ini? Ambil. Sebentar Pak, saya potong. Iya. Mumpung di otak ini. Siapapun yang nonton video ini, pegawai bank terutama ya, Bank BRI yang kenal Bapak ini, tidak selamat hidupmu ya. Ya coba siapapun yang terlibat, entah marketingnya, entah dirutnya, entah apanya lah, coba diperhatikan kesehatanmu, ekonomimu, tekanan darahmu, anakmu, istrimu, coba. Atau jangan-jangan kamu sudah lemah syahwat sekarang ini kamu ini ya, sudah impoten kamu tuh, nggak berkah hidupmu, sampai kapanpun nggak berkah hidupmu. Mana ada pegawai bank hidupnya enak kalau sudah pensiun? Ini aku pakai bahasa Blokosuto aja sudah. Ya, semua yang kerja di riba begitu pensiun mana ada yang enak hidupnya? Nggak ada. Anaknya ketabrak mobil, anaknya kelindes truk, ya kan, istrinya ditiduri orang, ada saja azabnya itu. Coba siapapun, ya. Naudzubillah min dzalik. Ini bukan menjas, ini emosi aku ya. Ya, enggak semuanya sih. Siapa tahu dia tobat duluan, ya kan? Keluar tobat ya enggak. Ini aku ngomong yang enggak tobat. Sampai mati enggak tobat gitu loh. Ini kan rakyat menderita semua. Ini kamu hidup di atas penderitaan orang kamu itu. Prihatin. Rumah yang kamu tempati itu sudah api neraka itu, api dalam sekam itu. Kelihatannya kamu gagah pakai dasi, dilihat orang, ya kan, dihormati orang. Turun dari mobil dibukakan satpam pintunya, itu palsu.
Hatimu hampa, jiwamu hampa. Buktikan omonganku ini. Kamu hidup di atas penderitaan orang lain. Ya, kamu menghamba kepada dunia, menghamba kepada uang, menghamba kepada sistem kapitalis jahiliyah. Gak selamat hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kebetulan saya ketemu dengan Pak ini tadi malam, anaknya ke rumah ya. Jadi saya singkat saja ya. Ya. Nah, ini BRI sebetulnya Pak, ada undang-undang lelang itu Bapak ini dan BRI tadi kan sudah mau nebus ya Pak. Yang menebus. Itu ada aturannya bahwa bank dan debitur boleh menjual di bawah tanpa lelang untuk kepentingan dua belah pihak. Itu bisa. Ya, ini sekali lagi Pak, ini bukan satu kasus yang untuk Bapak ini. Saya pesan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, ya sekarang saya sebutin Pak, komisaris Anda itu bukan hanya di BRI. Saatnya nanti. Kita mau jelas dulu ya Pak. Iya. Jadi Bapak kalau nggak tahu ini udah. Eksekutor apa ini? Bukan, ini panitera. Panitanya. Iya, eksekutornya ya. Teman, saya tanya apa dia? Udah betul ini ya putusan? Udah betul ya? Objek yang kita tahu betul. Panitera. Bapak ini pasti tahu. Ya. Sudah benar objek yang bertanya. Ini eksekusi. Ya. Sebelah sana berapa? Lupa. Itu apa? Tapi ini sudah benar. Sudah benar. Putusan ini benar. Objek yang kita sudah sesuai dengan putusan. Ya. Enggak benar enggak menurut Bapak? Saya kan belum berkasnya. Ya makanya saya minta tolong deh eksekutornya Pak, kalian diundang. Ya, orang panggil aja sebentar. Cari aja Pak. Nah eksekutornya kan? Yang ini sudah pindah. Pindah kemana? Siapa namanya? Pindah. Siapa namanya? Tidak. Mana? Wah, di sini ada catatan mustahil Pak. Di Biro Umum Personalianya kan ada. Pindah kemana? Ada Pak. Ada kan di personalia kan? Ini udah hancur semua Pak. Ya. Ada Pak. Bapak tolong deh tanya personalia dulu. Pindah kemana orangnya? Ya. Bapak sudah betul ya putusannya? Ya Pak. Sudah betul ya? Bapak tahu siapa sih? Ini udah benar putusannya. Coba cari dulu Pak di SDN. Pindah kemana Bapak? Ini nama siapa? Dan kemana? Ayo Pak. Enggak, ini kita selidiki. Enggak, Bapak main ke SDN dulu deh. Sebentar Pak. Ayo Pak, kita mau tahu namanya, di mana pindahnya. Ini kan jelas kan putusannya tanggal berapa ketahuan Pak, tinggal cari aja ya orangnya solusinya ya. Bisa enggak maksudnya Bapak mau apa? Mau ketemu klarifikasi Pak. Makanya ditanya sama Pak Ketum saya, ini putusan udah benar apa enggak? Jadi kan sudah hasil lelang ini. Iya, Bapak tahu proses lelang? Ya, sedikit tahu. Sedikit, makanya saya tadi banyak tahu. Bapak tahu perbankan? Emang lelang langsung disodorin begitu terus langsung bisa lelang? Kan habis tahapannya Pak. Ini yang lelang kan bukan di sini Pak. Saya paham, tapi kan keputusan hakim kan di sini Pak. PN kan? PN kan, hakim kan PN kan? Keputusan eksekusi kan di PN kan? Ayo saya tanya Bapak.